Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Saya lanjutkan di pertemuan sore hari ini. Ya, di pertemuan sore hari ini kita di pertemuan yang ke-14. Jadi ada satu pertemuan lagi, kemudian di pertemuan terakhir 16 itu adalah pengumpulan tugas besar. Nah, saya review sedikit dari bab-bab sebelumnya, ya di analisa perancangan sistem. Ya, dari pertemuan yang pertama itu kita sudah membahas tentang pendahuluan atau pengantar apa itu analisa dan desain sistem atau analisa dan perancangan sistem. Kemudian di pertemuan yang kedua dan pertemuan ketiga kita bahas tentang analisis sistem, ya ada bagian 1 dan bagian 2, di mana di situ kita bahas tentang user requirement analysis system. Jadi kita mengidentifikasi, menganalisa kebutuhan sistem yang akan kita buat, kebutuhannya terkait apakah entitasnya, data, dan lain sebagainya kemarin. Kemudian dilanjutkan di situ juga ada kita bahas tentang sistem development life cycle, ya jadi fase atau tahapan dalam perancangan sistem tradisional itu seperti apa. Ada flowchart system dan lain sebagainya ya. Kemudian ada DAD atau data flow diagram ya sistem. Kemudian ada di pertemuan berikutnya itu di pertemuan keempat dan kelima kita bahas tentang analisis berorientasi objek. Jadi di analisis berorientasi objek ini kemarin kita bahas beberapa pemodelan atau visualisasi diagram untuk memodelkan, memvisualisasikan dari desain sistem kita. Ya, ada 8 diagram. Salah satunya use case diagram, sequence diagram, dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan berikutnya ada kuis, ya. Setelah itu desain sistem. Nah, di desain sistem ini kemarin ada beberapa bagian. Jadi ada desain sistem part 1, part 2, part 3, part 4 ya sampai di desain sistem part 5. Jadi di pertama kita desain sistem tentang entitas dan datanya. Kemudian kita desain sistem part 2 itu membahas tentang normalisasi datanya sama yang seperti di pembahasan di database itu ya. Kemudian ada desain sistem terkait arsitektur proses sistemnya. Kemudian di desain sistem juga kita bahas tentang interface-nya ya. Kemudian di desain sistem itu juga kita bahas tentang bagaimana interaksi manusia dan komputernya ya, karena itu masuk di desain sistem. Lalu di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang implementasi sistem. Nah, setelah diimplementasi sistem, fase tahapan yang terakhir yaitu pemeliharaan sistem atau maintenance system. Ya. Nah, di pemeliharaan sistem ini capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mendapatkan pemahaman atau pembahasan tentang materi ini, kalian semua diharapkan bisa menggambarkan bagaimana kegiatan pendukung sistem ya. Kemudian 2, memahami pemeliharaan sistem, kemudian mewaspadai terkait masalah keamanan ya, keamanan data, keamanan sistem yang dibuat, serta bisa memahami prosedur pencadangan dan pemulihan atau prosedur backup ya dan pemulihan sistem. Nah, kemudian jadi di fase pemeliharaan sistem ini adalah fase yang terakhir dari sistem development life cycle ya, dan termasuk dengan adanya pemeliharaan sistem ini adalah mendukung supaya sistem yang nanti di go public atau diimplementasikan oleh organisasi atau perusahaan tertentu itu bisa beroperasi dengan andal ya, dengan handal dan dalam lingkungan yang aman. Nah, setelah sistem dirilis atau go public untuk digunakan oleh stakeholder, biasanya harus ada support dari tim IT ya yang ada di perusahaan itu ya,
apakah misalnya tim IT-nya itu harus misalnya karyawan tetap di organisasi itu atau harus di-outsource-kan. Jadi di-outsource-kan itu misalnya harus dari vendor atau pihak ketiga ya untuk melakukan pemeliharaan terhadap sistem ini. Jadi manakala ada sistem trouble dan lain sebagainya, kita bisa manggil ya vendornya atau pihak-pihak yang sudah di-outsource-kan itu untuk melakukan perbaikan manakala terjadi trouble. Nah, dukungan ini tadi bisa melalui kerjasama ya dengan pihak perusahaan, apakah itu vendor ataukah konsultan dan lain sebagainya. Nah, dalam bentuk apa tim dukungan vendor ini ya untuk membantu mensupport operasional sistem supaya bisa berjalan dengan andal, maka bisa mencakup terkait administrator, kemudian teknisinya, kemudian terkait pemeliharaan pemrogramannya ya, apakah itu pengembang perangkat lunak yang cenderung ke sistem yang sudah ada dan ataukah misalnya dalam bentuk analis sistem. Beberapa di antaranya itu bisa memiliki pengetahuan secara menyeluruh tentang sistem sehingga si vendor ini nanti ketika terjadi trouble atau apapun itu ya terkait sistem itu, dia bisa mengidentifikasi dengan detail, dengan rinci terjadi masalah atau kendala apa, dan dia bisa memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi. Itu. Maka biasanya kalau untuk beberapa perusahaan ya, di mana kalau dia tidak mengembangkan sistemnya sendiri dari pegawai tetapnya, biasanya dia meng-outsource-kan ya, bekerja sama dengan vendor, sehingga ketika ada problem tertentu ya vendor itu, jadi di MOU-nya, di pasalnya itu diatur ya apa saja nanti terkait sistem ini, misalnya trouble-nya yang seperti apa, yang vendor yang akan menangani itu. Itu saya contohkan, saya pernah bercerita ya dulu pada saat saya pengalaman pernah kerja di salah satu bank asing, kebetulan banknya bergerak di bidang corporate, dan pada saat itu ada trouble ya, kebetulan lantai operasional kerja kita adalah bank saya itu di lantai 7. Nah, kemudian ada trouble, genset yang ada di gedung itu tiba-tiba ada meledak gitu ya, sehingga itu mematikan semua akses sistem yang ada di gedung itu, dari mulai AC, dari mulai lift ya, eskalatornya itu sampai ya otomatis semuanya mati listriknya, dan itu kan nggak bisa dalam 1 jam 2 jam, sehingga pada saat itu karena di bank kan ada brankas-nya ya. Di brankas itu adalah tempat penyimpanan uang, apakah itu uang mata uang asing atau mata uang dolar. Ya, di brankas itu disimpan di satu ruangan tertentu. Kemudian di brankas itu juga dipasang CCTV, dan biasanya ada kayak alarm manakala misalnya ada terjadi kecurigaan atau hal-hal tertentu ya, biasanya alarm itu akan berbunyi sirene, dan sirene itu bisa langsung ke Polda, sebenarnya Polda Surabaya pada saat itu. Nah, kemudian ada juga satu ruangan server sendiri di situ ya. Nah, itu mati total, sehingga pada saat seketika ada genset mati, telepon pun nggak bisa diakses gitu ya. Kemudian masuklah pada saat itu 2010 adanya BBM, sehingga beberapa staf atasan yang di cabang Jakarta itu ngechat ya ke BlackBerry Messenger yang para manajer itu, ada apa ini di Surabaya, kenapa kita nggak bisa melihat dari CCTV-nya gitu yang di Jakarta, terutama yang di India sama yang di Singapura, karena banknya itu ada di 33 negara atau berapa gitu ya, itu bank Jerman. Nah, sehingga mereka pada nanya, yang di Hong Kong juga, kenapa Surabaya, kenapa itu, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu langsung dari pihak sananya ya, dari pihak pusat mengirim vendornya yang dari Jakarta, kebetulan yang menangani operasional sistem di situ. Satu tim itu ada PIMPRO-nya, pimpinannya, project maintenance, pengendalian sistem itu, kemudian dia punya tim beberapa itu ya, laki-laki semua, saya ingat sekali. Nah, itu langsung sampai berapa hari supaya itu bisa langsung teratasi. Begitu juga dengan gedung, karena genset itu bukan banknya bukan genset dari
perusahaan kita, tapi di gedungnya, ya pengelola gedungnya juga melakukan perbaikan hal yang sama dengan itu. Tetapi vendor itu ditugaskan untuk bagaimana caranya sehingga pekerjaan internal dari perusahaan kita itu bisa tetap berjalan. Ya, karena kalau listriknya mati, otomatis komputer nggak nyala. Kemudian mesin fax online nggak jalan pada saat itu, masih banyak kita kayak LC, letter of credit, dokumen lain-lain itu di fax ya dari perusahaan dan kita terima fax. Kemudian ada mesin Swift online gitu ya. Jadi kalau kita terima surat, kita terima letter of LC itu letter of credit misalnya dari kiriman dari Bank of New York, ada Bank of Guangzhou China dan lain sebagainya, itu langsung masuk di jam detail ya, ada tanggal, hari, jam, detiknya gitu. Nah itu juga mati total karena listrik mati, sehingga beberapa customer misalnya yang menunggu ada LC terbit, dia juga nggak bisa karena mati. Nah lebih ke itu, sehingga datang jadi di flight penerbangan gensetnya mati itu pada sore hari gitu ya, paginya saat kita ngantar sudah datang semua tim yang dari Jakarta itu, jadi ditugaskan di situ sehingga diambil keputusan oleh direktur. Ada beberapa yang bekerja di Shangri-La, jadi kita pesan satu kamar yang luas gitu ya di lantai paling atas, satu kamar yang luas yang VIP itu karena luas. Di situ pada saat itu juga minta dipasang wifi sehingga kita bisa mengoperasionalkan. Kemudian telepon kantor, kemudian fotokopi kan nggak ada. Sedangkan kita biasanya kalau mau ngirim LC, letter of credit, pada misalnya ada pinjaman piutang dari perusahaan A, dia mau mengajukan pinjaman gitu untuk berapa US dollar, ada batasnya. Kalau yang di bawah misalnya 25 atau 50 dolar, yang mengapprove adalah manajer trade of operation di Surabaya, tapi lebih dari itu yang harus bisa mengapproval adalah yang manajer di Jakarta. Nah untuk ngirim itu kan harus di fax, kalau dulu ya harus di fax, nggak boleh di email pada saat itu. Jadi di fax dulu LC-nya dan dokumen-dokumen lainnya, bill of lading, quantity of origin, quality of itu invoice dan lain sebagainya, itu kita fax, kita fotokopi dulu semuanya, ada berapa lembar dokumen itu, lalu di fax ke departemen DP yang ada di Jakarta. Setelah di fax baru semuanya di email. Nah setelah itu baru pihak sana akan ngecek, jadi di double check dari manajer Surabaya dan Jakarta kalau sudah di ACC semuanya tidak ada koreksi, sudah ada kalau ada salah harus dikoreksi, stempel dulu dari Disperindak dan lain sebagainya, baru diterbitkan di ACC di sistemnya. Nah itu kayak gitu dulu. Jadi kebetulan karena di Shangri-La sehingga harus turun untuk fotokopi ke lantai 2 lantai atau 3 lantai di bawahnya pada saat itu. Nah sehingga dibagi tugas. Jadi ada yang standby di lobi bawah gedung ya untuk menerima customer yang mengirim dokumen, biasanya datang ke perusahaan sehingga mereka tidak harus naik tangga ke lantai 7, dan yang separuhnya harus tetap bekerja operasional itu hariannya di Shangri-La pada saat itu, dan kurang lebih gedung bisa menyalakan genset lagi di hari kedua, dan internal vendor yang dikirim dari Jakarta tadi juga bisa menyelesaikan terkait misalnya tadi ada yang nggak tercetak invoice-nya dan sebagainya, itu kemudian dicetak lagi sampai berapa hari yang kemarin itu, karena itu penting kalau ada audit dan lain sebagainya. Nah sehingga mereka sampai harus ditempatkan, vendor itu ditempatkan di Hotel Bumi Surabaya ya pada saat itu berapa hari. Nah itu contoh operasional kerja seperti itu. Jadi ketika sistem mengalami trouble, tetap apakah ada pihak, apakah di perusahaan itu nggak ada manajer IT-nya Bu? Ada. Jadi kalau di Surabaya manajer IT-nya cuma satu, tetapi mungkin sistem-sistemnya itu pada saat itu yang mendevelop dan lain sebagainya itu adalah pihak vendor ya, sehingga mereka yang harus didatangkan untuk mengatasi solusi masalah terkait trouble itu tadi. Nah itu. Nah, jadi dengan adanya vendor itu akan memecahkan masalah kalau itu di-outsource-kan, kecuali kalau di awal memang di internal perusahaan itu ada tim IT yang
apa yang mendevelop sistem itu, dan nanti yang dia bertugas ya otomatis setelah di go public sistemnya dia harus melakukan maintenance sistem. Nah itu kemudian selama penggunaan sistem ada beberapa jenis pemeliharaan sistem ya yang diperlukan untuk memastikan apakah sistem itu terus sesuai dapat memenuhi kebutuhan user pengguna atau tidak. Nah ini untuk memastikan pemeliharaan itu ada 4 jenis pemeliharaan yang utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemeliharaan adaptif. Jadi pemeliharaan sistem secara adaptif ini adalah dia lebih membahas perubahan-perubahan yang perlu dilakukan pada sistem ya, misalnya terkait untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Ya, jadi ini mungkin terkait dengan perubahan seperti apakah sistem yang sudah dibuat itu sudah memenuhi persyaratan dari pihak eksternal ya, lembaga luar seperti misalnya pemerintah ya, kemudian bagian pajak dan lain sebagainya, perhitungan pajak dan lain sebagainya itu. Kemudian yang kedua yaitu pemeliharaan korektif. Jadi kalau pemeliharaan korektif ini berkaitan dengan penanganan kesalahan pada perangkat keras hardware-nya atau software-nya perangkat lunak. Kalau kesalahan perangkat lunak biasanya kan disebut juga dengan bug ya. Jadi ada bug. Nah, ini menyebabkan hasil yang tidak diharapkan atau salah dalam kasus beberapa kasus-kasus serius ya, yang menyebabkan biasanya sistem jadi tidak berfungsi atau berhenti berfungsi. Nah, bug ini, kesalahan ini biasanya sering membutuhkan program perangkat lunak ya untuk didebug. Jadi kesalahannya tadi bug. Nah, untuk memperbaiki itu perlu program-program tertentu perangkat lunak untuk memeriksa ya, diperiksa dan kode yang salah itu kemudian diperbaiki pada saat tahap pemeliharaan sistem ini. Selain itu, masalah perangkat keras misalnya seperti PC yang rusak atau komponen jaringan yang muncul itu juga perlu ditangani. Nah, biasanya tim teknologi informasi atau tim IT itu perlu mengidentifikasi, mengoreksi, menilai ya seberapa seriusnya kesalahan ya yang disebabkan oleh jalannya sistem itu, sehingga dia bisa memutuskan tindakan korektif apa yang perlu diambil dan waktunya kapan, kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu pemeliharaan sempurna atau pemeliharaan komplit ya istilahnya. Pemeliharaan sempurna ini berkaitan dengan perubahan yang dilakukan pada sistem yang tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsionalitas atau kinerja dari sistem tersebut. Misalnya menambahkan adanya reporting atau laporan baru atau pemutakhiran beberapa perangkat keras sistem ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan waktu respon atau untuk memberikan layanan prima gitu ya kepada pengguna sistemnya. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif ini dilakukan untuk mencegah masalah yang terjadi di kemudian hari ya, di mana di sini misalnya melibatkan misalnya bagian pengambil keputusan di sebuah organisasi itu dia memutuskan bahwa adanya beberapa redesign system atau reengineering system, sehingga menyebabkan sistem itu ada beberapa update atau perubahan-perubahan. Nah, untuk mengatasi peningkatan volume data atau tingkat transaksi yang padat tadi ya, yang loadnya lebih, sehingga dapat mengakibatkan masalah terkait penurunan kinerja. Jika tidak ditangani dengan baik, maka dilakukan pemeliharaan preventif ini. Nah, kemudian biaya untuk mendukung sistem selama masa penggunaannya dapat menjadi signifikan. Oleh karena itu perlu juga dukungan pengelolaan tata kelola yang baik dan hati-hati terhadap penggunaan sistem ya, termasuk misalnya memonitoring, memantau dan memprioritaskan tugas maintenance atau pemeliharaan sistem. Tugas-tugas yang penting itu termasuk misalnya apakah sistem itu sudah berfungsi dengan baik dan benar, sedangkan tugas-tugas yang diinginkan mungkin termasuk adanya penambahan fitur baru
dan lain sebagainya. Nah, itu terkait beberapa pemeliharaan sistem. Kemudian kinerja sistem, ya, jadi tadi untuk memantau, memonitoring bagaimana kinerja dan keandalan sistem, maka perlu dilakukan monitoring, ya, atau dipantau, dikelola oleh administrator sistem, ya, di mana administrator sistem ini dia berfungsi bertugas memastikan bahwa sistemnya tadi yang ada itu dapat mengatasi misalnya ada tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh organisasi atau stakeholder pengguna sistem. Ya, apakah sistem sudah bisa menjawab tuntutan tersebut. Kemudian prosedur manajemen, biasanya ya, prosedur manajemen misalnya jika ada kesalahan, itu juga diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengelola beberapa masalah yang disebabkan oleh kegagalan sistem, seperti misalnya pengguna tidak bisa mengakses sistem tersebut, misalnya karena tadi ada pemadaman listrik, ada bencana alam, banjir atau gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu adanya administrator sistem yang bertugas untuk terus memonitoring, memantau bagaimana sistem itu apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak pada saat-saat atau kondisional tertentu. Nah, kemudian terkait waktu respon, ya, kinerja sistem tadi terkait kinerja sistem juga berhubungan dengan waktu respon. Jadi waktu respon perlu dipertahankan, ya, ke tingkat yang tadi disepakati di awal oleh klien dan pengembang sistem, ya, karena beberapa hal misalnya terjadi diagnostik jaringan, internet dan lain sebagainya, sehingga kadang sistem itu mengalami respon yang kurang baik, ya, delay dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi ini di sini lebih di pemeliharaan sistem ini terkait itu tadi bagaimana solusinya, memonitoring, kemudian terkait keamanan sistem dan lain sebagainya. Nah, keamanan sistem, ya. Jadi karena sistem informasi itu sebagai suatu aset yang penting bagi sebuah organisasi, ya, untuk keberlanjutan atau sustainability sebuah bisnisnya, bisnis perusahaan atau bisnis organisasi, maka sangat penting bahwa sistem informasi ini tersedia, ya, dan dibutuhkan, dan sistemnya bisa terus bekerja dengan baik, ya, meskipun misalnya ada beberapa kondisi, misalnya tadi banjir, pemadaman listrik, gempa dan lain sebagainya. Nah, maka untuk membangun, mendevelop sebuah sistem yang baik, yang aman, ya, maka jadi membangun sistem yang aman itu adalah bisnis yang kompleks dan tidak hanya mencangkup hardware perangkat keras dan software perangkat lunaknya, tetapi juga terkait tentang tata cara orang berinteraksi, ya, user, pengguna sistemnya, bagaimana dia mengoperasionalkan sistem itu dengan baik. Nah, terkait itu, jadi kalau kamu lihat di gambar ini, ya, Triads AI ini adalah model yang menunjukkan tiga tujuan utama untuk keamanan sebuah sistem informasi. Ya, yang pertama adalah tentang kerahasiaan data. Jadi kerahasiaan adalah perlindungan informasi dari akses yang tidak sah. Ya, jadi hanya user yang punya hak akses authorized ke dalam sistem yang bisa mengakses data-data itu. Jika dia tidak punya authorized ke dalam sistem, ya nggak bisa, karena datanya harus terlindungi kerahasiaannya. Ya, ini sangat penting ketika misalnya informasi pribadi atau sensitif akan dikelola, ya. Nah, maka itu dapat dipertahankan dengan adanya jaminan keamanan, kontrol, ya, adanya kontrol akses, ya, yang sesuai yang sudah diterapkan untuk memastikan bahwa hanya pengguna sistem yang dapat mengakses informasi yang diizinkan oleh sistem. Maka ketika dia tidak mempunyai hak akses atau authorized ke sistem, ya dia tidak bisa mendapatkan informasi ataupun data apapun ke sistem itu. Maka sistem yang dibangun harus sudah seperti itu terkait dari sisi keamanannya. Kemudian keamanan yang kedua dari sisi selain kerahasiaan adalah integritas. Jadi integritas itu adalah menjaga informasi yang akurat, ya,
penting untuk memastikan bahwa informasi di sistem itu tidak dapat diubah atau hilang karena kesalahan atau akses yang tidak tepat, sehingga kontrol akses itu dapat diterapkan untuk menghindari hal ini. Jadi misalnya kamu nih pengguna atau yang punya hak akses ya ke marketplace, kamu penggunanya Shopee misalnya, di situ misalnya kamu punya data. Ada di Shopee itu kan ada beberapa fitur ya, ada misalnya Shopee pinjam, ada Shopee Pay Later, dan lain sebagainya. Nah, di situ misalnya kamu sudah melakukan peminjaman di Shopee katakanlah, kemudian di data situ kan pasti ada recordnya, laporannya, kamu sudah melakukan pembayaran yang keberapa, belum keberapa misalnya. Nah, maka sistem Shopee itu sebelum di go public ada menu Shopee pinjam, itu pihak ownernya, pihaknya harus memastikan bahwa sistem ini nanti meskipun misalnya ada kendala koneksi internet dan lain sebagainya gitu ya, data-data terkait siapa saja yang sudah melakukan peminjaman, pembayaran dan lain sebagainya itu harus ada ya, tidak bisa berubah karena kejadian atau masalah itu ya, sehingga pihak Shopee-nya tetap bisa mengontrol ya terkait itu. Kalau sampai disebabkan karena hal-hal itu kemudian bisa berubah datanya, jadi misalnya kamu atau Angga atau Bu Umi sudah melakukan di Shopee pinjam, kemudian dia sudah melakukan pembayaran 2 kali, kemudian karena koneksi internet yang buruk, musimnya hujan terus, kemudian sehingga servernya mengalami down, lalu datanya bisa berubah misalnya ya, maka itu akan jadi kerugian bagi pihak pengguna sistem dan bagi pihak pemilik atau pengembang sistem, sehingga benar-benar sebelum sistem itu dipublikkan harus benar-benar dijamin keamanannya, kerahasiaan datanya, integritasnya, bagaimana terkait informasi yang akurat meskipun misalnya ada beberapa kendala kayak gitu ya. Jadi di membuat sistem itu seperti itu, tahapannya juga harus diperhatikan gitu. Kemudian yang terakhir adalah ketersediaan. Jadi ketersediaan adalah membuat informasi tersedia kapan dan di mana saja diperlukan. Jadi ini berarti memastikan bahwa sistem itu dapat tetap berfungsi ya, sehingga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Nah, mekanisme keamanan itu harus ada untuk memastikan bahwa komponen sistem itu aman dan sistem dapat terus beroperasi dalam berbagai kondisi tadi ya. Jadi kadang mungkin di waktu tertentu ada delay ya. Misalnya ketika kamu mengakses Shopee kok nggak bisa ya Bu ya. Saya mengakses Shopee kok bakal terus tiba-tiba nge-log out ya. Padahal saya sudah login dengan akun saya, tiba-tiba ter-log out. Misalnya kayak gitu. Tapi pada saat sudah stabil koneksinya, ketika kamu buka itu aplikasi Shopee, ternyata kamu sudah login. Nah, kemudian ketersediaan informasi dan lain-lain itu tadi kamu bisa akses kapan dan di mana saja waktunya, sehingga tidak terjadi kekhawatiran terkait keamanan data tadi ya, sehingga tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari oleh pengguna sistem maupun pemilik atau pengembang sistemnya kayak gitu. Iya, nah itu ya. Kemudian tujuannya di atas itu adalah jadi harus dipertimbangkan sebagai bagian dari kebijakan keamanan sistem ya. Tentunya untuk menghasilkan kebijakan itu perlu dilakukan penilaian resiko, analisis resiko. Jadi itu perlu pada saat di proyek pembuatan sistem itu juga harus memperhatikan aspek-aspek analisis resiko. Manakala nanti ada beberapa resiko yang tidak terduga pada saat tahap pelaksanaan implementasi sistem atau ketika sistem itu dijalankan. Ya, maka untuk menghasilkan kebijakan itu perlu dilakukan tadi penilaian resiko untuk mengidentifikasi beberapa kemungkinan ancaman dan seberapa rentannya sistem yang kita kembangkan tadi terhadap beberapa ancaman tersebut. Nah, ancaman yang umum yang dapat mencakup kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, ataukah misalnya human error, kesalahan manusianya, atau kegagalan daya ya, listrik tiba-tiba padam kayak tadi, atau misalnya kerusakan fisik atau pencurian data ya, misalnya adanya pembobolan data dan lain sebagainya. Dan serangan perangkat lunak seperti virus atau ransomware. Nah, itu perlu
diwaspadai juga, sehingga perlu pada saat pengembangan sistem itu perlu dimasukkan juga analisis resiko itu tadi untuk mengidentifikasi terkait beberapa tindakan-tindakan preventif atau pencegahan ya, sehingga ketika memang terjadi salah satu ada ancaman itu tadi, ada solusi yang solusi yang bisa mengatasi masalah-masalah itu tadi. Nah, serangan fisik itu bisa dapat diatasi dengan misalnya menempatkan akses fisik dan keamanan yang memadai di sekitar lokasi perangkat keras, ya, seperti ruang servernya supaya aman nih, maka taruh di ruangan khusus server. Biasanya kalau di beberapa bank, di universitas, itu kan ada auditnya ya, audit IT-nya. Itu harus memenuhi kaidah-kaidah di audit ya, bahwa di server itu nggak boleh ditaruh di tempat terbuka, server itu nggak boleh ditaruh di tempat yang banyak lalu lalang, misalnya mahasiswa atau pegawai. Maka server itu harus dibuatkan ruangan tertentu, prosedurnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu biasanya ada di terkait tata kelola ya, ISO dan lain sebagainya itu. Nah, di mana pusat komputer itu digunakan biasanya memiliki kontrol akses pengguna untuk mencegah orang yang tidak berwenang mendapatkan akses ke pusat. Biasanya melibatkan sistem misalnya akses pintu elektronik. Jadi kalau dulu di bank saya, bank asing itu pada tahun 2010, setiap keluar ruangan itu kita harus menempelkan ID card kita itu ya, ID card kita. Jadi kayak smart system gitu sekarang. Jadi saya mau keluar karena saya di Departemen Trade and Operation ya dan cash, maka kalau saya mau keluar ruangan utama itu ya saya harus nempel kartu ID card saya. Kemudian di keluar ruang utama itu adalah ruangan tunggu customer ya yang mau ke counter teller untuk membawa beberapa dokumen-dokumen itunya, karena bank saya bukan retail, bukan kayak BRI, BNI, tapi bank corporate, sehingga yang mempunyai akun di situ adalah beberapa perusahaan, Sampurna, Gudang Garam, dan anak perusahaannya Surya Pamenang, kemudian Dunhill, kemudian misalnya Waskito, PT Waskito yang biasanya menangkan beberapa tender pembangunan itu ya, kemudian semen dan lain sebagainya. Jadi dia buka akun di situ, perusahaan bukan customer. Nah, setelah keluar dari ruang di situ, keluar pintu ada ruang tunggu, maka saya mau keluar ke halaman pantry, ke ruangan pantry untuk di dapur situ, ia juga harus masukkan ID card itu. Kemudian kalau saya di sampingnya pantry itu adalah ruang makan bersama untuk pada saat makan siang atau sekedar buat kopi, atau di jam break misalnya longgar ada yang mau merokok di situ, ya saya harus buka nempel ID card itu. Kemudian di samping ruang makan itu ada server khusus, ruang khusus itu adalah brankas. Jadi brankasnya itu kalau sudah sore biasanya teller uang yang dibayarkan distorkan oleh customer tadi dalam bentuk apakah dolar, apakah rupiah, pada saat itu dimasukkan ke dalam brankas besi yang nggak bisa kalau kebakaran nggak bisa rusak itu ya. Kemudian ada gemboknya juga, dimasukkan ke brankas itu, ke ruangan khusus. Nah, di situ itu yang bisa terhubung langsung di Polda. Jadi kalau ada pencurian dan lain-lain biasanya sirene akan bunyi, di Polda dapat notifikasi pada saat itu seperti itu. Kemudian kalau saya mau keluar ruang utama juga gitu. Nah, sehingga itu bisa melakukan kontrol server pihak bank yang di Singapura, di India, atau di misalnya bank Dutch Bank yang ada di New York, atau Dutch Bank yang di Jerman pusatnya, itu bisa mengakses misalnya ya draft riwayat keluar masuknya pegawai ini jam berapa, masuk ruangan jam berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu bentuknya. Kalau di sistem ya itu tadi misalnya. Jadi itu ya. Kemudian apakah untuk memastikan bahwa perangkat keras sistem dapat berfungsi tanpa hambatan oleh pemadam listrik, misalnya generator cadangan, tadi genset atau catuda ya yang tidak terputus dapat digunakan, maka untuk sistem itu perlu tadi ya dikembangkan bagaimana sih resiko tadi, rencana pemulihan misalnya kalau ada bencana. Jadi kalau servernya bank itu misalnya ditaruh di mana gitu ya yang rentan banjir dan sebagainya. Tapi ketika misalnya ada tiba-tiba misalnya kayak kemarin letusan erupsi, gunung dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi rencana seperti itu bagaimana supaya data-data tidak sampai hilang dan bocor dan lain sebagainya. Itu di pemeliharaan sistem. Jadi itu beberapa itunya.
Saya percepat ya, sekarang nanti sambil dibaca-baca. Kemudian ringkasannya adalah, jadi di fase pemeliharaan sistem ini beroperasi, dia bisa mulai beroperasi sejak sistem dilepaskan atau di go public yang tadi ya. Jadi sistem mulai diperkenalkan ke publik beberapa pengguna, pegawai ya di organisasi, ya dilepaskan untuk digunakan dan berlanjut hingga sistem tidak lagi digunakan. Fase pemeliharaan ini terus harus tetap memonitoring, memantau. Selama fase ini pengguna baru dilatih, dilakukan pelatihan, sosialisasi, dan sistem terus dilakukan pemeliharaan, ya maintenance, untuk mengatasi beberapa kesalahan atau terkait masalah kinerja, dan untuk misalnya perlu ditambahkan beberapa persyaratan baru, misalnya sistemnya mau diredesain, didesain ulang baru, ditambahkan re-engineering, ditingkatkan lagi sistemnya, ada penambahan beberapa fitur dan lain sebagainya. Nah, kinerja sistem itu terus dimonitoring ya, perubahannya seperti apa yang dilakukan sehingga bisa mengatasi kalau misalnya ada beberapa masalah, ancaman terhadap keamanan sistem dan lain sebagainya. Ya, jadi itu di fase pemeliharaan sistem. Jadi ada fase kemarin identifikasi kebutuhan sistem, kemudian fase analisa sistem, fase perancangan atau pemodelan sistemnya, kemudian mulai implementasi, kemudian setelah implementasi di go public, fase maintenance atau pemeliharaan sistem. Itu materi kita sore hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait di pertemuan ke-16 itu adalah kalian kalau misalnya nggak cukup waktunya, nggak harus mempresentasikan satu-satu, tapi cukup masing-masing dari kalian melanjutkan dari tugas UTS kemarin, proposalnya yang dibuat kemarin apa, buat sistem informasi apa itu ya kan, kemudian dilengkapi dengan pemodelan sistemnya, apakah kamu menggunakan flowchart sama DFD, ataukah kamu pakai use case diagram, atau kamu pakai activity diagram, jadi aktivitas user ke sistemnya seperti apa, kayak tabel gitu, ataukah kamu menggunakan sequence diagram dan lain sebagainya, ya boleh salah satunya itu. Kemudian ada tampilan entity ERD-nya, ya di database itu ada tabel-tabelnya, ERD-nya seperti apa sambil dijelaskan juga. Kemudian ada rancangan interface antarmuka sistemnya nanti seperti apa, tata letak menu, login, dan lain sebagainya. Kamu bisa pakai aplikasi tools mockup itu ya, mockup untuk mendesain. Lalu sampai di sistem kamu mau ngoding murni dari awal ya monggo, tapi kalau kamu mau misalnya saya pakai framework Bu, misalnya Laravel, atau saya pakai Bootstrap, CSS, dan JavaScript, monggo silakan dari sistem itu. Nah, maka dilanjutkan, jadi setelah sampai di antarmuka sistem, ada bab berikutnya itu adalah tampilan, jadi screenshot dari masing-masing interface antarmuka sistemnya itu apa, dikasih keterangan gambar, misalnya di bab 4, antarmuka sistem gitu ya. Nah, gambar 4.1 ini gambar menu login, dikasih keterangan. Jadi di halaman login ini yang mempunyai authorize atau hak akses login ada 2, misalnya admin dan ini. Nah, misalnya admin dan mahasiswa. Admin bisa memasukkan login ini, kemudian nanti dia bisa melihat menu apa saja kalau admin yang login. Kalau mahasiswa maka menunya apa, misalnya kayak gitu. Kemudian di halaman ini misalnya menu transaksi, di menu ini kayak gitu. Nah, setelah itu di lampirannya kamu masukkan, kalau tadi antar mukanya, di halaman lampirannya itu kamu masukkan source code-nya. Jadi kalau halaman login, maka tadi di bab 41 ada halaman login, di berikutnya adalah lampiran 1 adalah source code untuk menu login.php. Kamu copy filenya itu, nggak perlu di print, soft filenya aja. Kalau ada waktu, saya minta presentasi satu-satu, maka nanti mungkin minggu ke-16 sama 17 masih presentasi, minggu ke-15 kamu kan masih kerjakan. Tapi kalau ada yang sudah progres selesai, yang mulai minggu depan berarti nggak apa-apa, kan materinya kita sudah selesai. Jadi minggu depan 15 sama minggu 16 silakan dipresentasikan
tugasnya kalian dari yang kita dulu proposal sebelum UTS sampai akhir nanti. Jadi semacam kayak kamu buat proposal nih, saya punya project membuat sistem ini Bu, membuat sistem ini di proposal kan dulu di UTS. Saya lanjutkan sampai jadi implementasinya seperti ini di UAS, dan ini ada manual booknya, jadi manual book penggunaan operasional sistem saya. Gitu. Harapannya Bumi apa? Kalau sistem yang kamu buat itu bagus, nanti bisa kamu lanjutkan jadi KP, dan kalau memang bagus nanti kalau insya Allah saya ada rezeki uang ya lebih, saya ingin meng-HKI-kan. Jadi sistem yang kamu buat itu insya Allah saya HKI-kan, daftarkan hak cipta intelektual kekayaan dari ide kamu, sistem kamu itu. Penulis pertamanya ya kamu, karena kamu yang buat. Dan Bumi hanya penulis kedua karena hanya yang bimbing aja. Kayak gitu. Ya. Nah, biasanya HKI program itu berbayar berapa 350, makanya saya nanti akan pilih mana sistem yang bagus yang memang nggak banyak, nggak pasaran, sehingga itu bisa saya HKI-kan kayak gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Misalnya, saya buat sistem informasi posyandu Bu untuk desa tempat saya. Kamu sudah dapat menggali informasinya di sana, posyandu itu seperti apa biasanya, maka data-datanya bagaimana, informasinya seperti apa. Di sistem posyandu itu misalnya ada penjadwalan posyandu untuk bulan depan dan lain sebagainya. Terus yang bertugas di situ siapa saja, adminnya siapa, kayak gitu. Contohnya gimana ya kalau saya buat sistem informasi posyandu? Kemarin saya suruh kalian banyak membaca. Karena sekarang eranya sudah bukan 4.0 ya, eranya 5.0. Kalau 5.0 lebih banyak pada literasi digital. Kalian yang harus banyak berkembang dengan membaca beberapa literatur digital yang ada. Kalau kalian nggak mau banyak membaca, maka wawasanmu nggak akan bertambah. Sehingga kamu nggak akan punya ide-ide baru. Kalau untuk misalnya nanti KP atau nanti misalnya skripsi, akhirnya idenya terpentok hanya dari skripsi kakak-kakak kelas. Padahal di luar sana banyak nih ide-ide skripsi, misalnya, oh ini saya bisa mengembangkan ini ya untuk desa saya. Oh ini saya bisa buat ini ya, misalnya kayak gitu ya. Itu, dan itu juga kan jadi tabungan kamu istilahnya. Jadi pada saat kamu lulus, misalnya di kurikulum vitae kamu, kamu sudah pernah buat project sistem apa saja yang sudah jadi. Syukur-syukur itu diarsipkan oleh kamu, di burning di CD supaya nggak hilang, rusak datanya. Kemudian kalau misalnya tadi bagus, saya daftarkan HKI, kamu bisa punya filenya ya. Ini sudah saya daftarkan HKI. Daftar hak intelektual kekayaan sistem itu berlaku pemegangnya 50 tahun. Itu jadi haknya kamu. Jadi kalau nanti ada orang yang menggunakan sistem itu, dia kena charge kayak gitu, harusnya charge-nya ke kamu bayarnya. Karena itu kamu yang pertama mendaftarkan. Bisa jadi sistem itu sudah banyak, tapi belum tentu semua mereka sudah meng-HKI kan gitu. Contohnya HKI, hak cipta itu paten, industri itu kan misalnya nama produk ya, soto Lamongan itu kan terkenal ya di mana-mana. Itu produknya orang Lamongan. Tapi ternyata kalau ditelusuri di sumber dagang ya, hak dagang di pemerintah kita, yang mendaftarkan HKI nama brand soto Lamongan itu bukan pemerintah Lamongan, bukan Pemda Lamongan, bukan Pemkot Lamongan situ ya, tetapi siapa? Adalah salah satu pengusaha yang ada di kota Jakarta dari etnis Tionghoa Cina. Dia mendaftarkan soto Lamongan itu. Itu masuk di menu di restorannya dia. Sehingga itu masuk jadi hak milik dia selama 50 tahun. Dia nggak akan meminta ganti rugi ke orang-orang pedagang kaki lima yang menjual menu soto Lamongan, tapi dia akan ke beberapa restoran, rumah makan atau hotel yang di dalamnya ada menu soto Lamongan. Kalau dia diketahui, dia minta charge karena itu sudah jadi haknya dia, sudah didaftarkan. Nah itu kadang nggak semua orang-orang di kita Indonesia itu paham itu, sehingga kadang ya udahlah saya punya sistem banyak ini, ya udah nggak tak edukan, nah kayak itu. Jadi istilahnya apa kalau sudah didaftarkan kayak itu, kayak jadi dia bukan open source gitu ya, nggak bisa digunakan sembarangan, ada budget bayarnya kayak gitu. Kalau kamu misalnya download software dan lain sebagainya, itu kayak Office itu kan perangkat lunak yang berhasil dikembangkan misalnya oleh Bill Gates dan beberapa karyawannya.
kemudian dia dipatenkan, misalnya Office Word, Office berapa, Office versi berapa, sehingga kalau ada perusahaan, lembaga, perusahaan, universitas mau menggunakan itu nggak bisa yang download yang open source, ya nanti kena tindak istilahnya perdata ya, karena itu harus berbayar, beli lisensinya. Nah kayak gitu-gitu ya. Jadi minggu depan saya mohon ada yang sudah mau presentasi sebagai kewajiban dari tugas besarnya UAS minggu depan dan minggu ke-16. Itu saja tugas saya, tugas dari UAS-nya, tugas besarnya. Saya ingin lihat progres dari proposal yang kamu ajukan kemarin. Sudah sejauh mana, Bu? Misalnya sistem saya belum sampai selesai. Ya berarti progresnya berapa? Maka nanti pasti ya nilainya nggak akan sama dengan yang sudah selesai. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau buat sistem itu bisa Bu, misalnya. Tapi saya bingung menganalisanya. Ini keterkaitannya di mana, kemudian ini dengan ini apa, kan. Misalnya ada yang kayak itu. Ya memang tujuannya kayak gitu kamu, karena nanti kamu kerja hanya bisa buat sistem tapi nggak bisa, maksudnya sistemnya jadi gitu ya. Kemudian tapi di perancangannya salah, nggak benar juga kayak gitu. Kemudian kalau beberapa aplikasi itu banyak sebenarnya kalau di portal online program yang sudah tersedia ya. Nah, saya lupa namanya apa ya kemarin. Tapi kan itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan tempat bisnis. Saya lupa. Jadi di situ ada banyak source code sebenarnya yang sudah bisa di-download dengan cuma-cuma. Tapi harus daftar dulu akunnya, register dulu ya. Source aplikasi atau source code gitu ya, saya kok lupa ya. Mungkin di GitHub. Bukan GitHub. Kalau GitHub saya tahu. Oh iya, nggak salah nih. Source kode aplikasi info kalau nggak salah. Itu ada banyak. Tapi kan misalnya saya download sistem ini aja. Tapi misalnya di tempat magang kamu, ternyata proses bisnisnya nggak sama, urut-urutan langkah. Misalnya sama-sama ada sistem informasi apoteker gitu. Terus kamu misalnya ngambil datanya dari apotik di GKB sini gitu. Ternyata yang istilahnya proses bisnis di lapangannya ada alur yang nggak sama. Nah itu kan nggak bisa juga. Jadi kan kita buat sistem itu sesuai dengan case study di lapangan seperti apa. Itu saya share ke pesan ya. Di sumber itu source kode aplikasi.info itu ada banyak aplikasi sebenarnya. Tapi kembali lagi nggak sesuai dengan proses bisnisnya. Maka kalau kamu bisa nggak Bu saya download dari situ? Bisa saja kamu download, tapi kamu harus ada modifikasi disesuaikan dengan alur di tempat magang kamu, sesuai atau tidak kayak gitu. Permisi minum ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Ada. Saya mau share nih ya sebentar. Ini adalah contoh artikel yang terbit hari ini dari kakak kelasmu Yusron. Dia anak sore angkatan 2016 kalau nggak salah ya. Jadi dia sudah beberapa kali submit
kemudian ternyata sudah nunggu 1 bulan 2 bulan ternyata nggak terbit ya jurnal tersebut. Dan pembimbingnya saya akhirnya dia submit lagi dan tanya-tanya dulu ke editorialnya, kebetulan kan ada kontak ke editorialnya. Dia nanya apakah nanti kira-kira ada kemungkinan artikel saya ini bisa diterima kalaupun sudah direvisi, kemungkinan apakah akan terbit di volume berikutnya. Editornya bilang disubmit aja dulu mas, insya Allah kalau memang kuotanya masih ada ya pasti kami terbitkan, tapi kami cek dulu, direvisi dulu kalau ada revisi. Dia sabar nunggu sampai 1,5 bulan, enggak 2 bulan, ternyata enggak terbit setelah nunggu. Jadi harusnya dia sudah lulus dari semester kemarin ya. KP-nya juga artikel ya, kemudian skripsi dia artikel, karena sudah 3 kali dari beberapa 3 kali pindah jurnal enggak nunggu, enggak terbit. Akhirnya kemarin dia nyoba, bismillah bu, saya nyoba submit lagi. Ada dia nulis 2 tulisan ilmiah lagi, 2 artikel lagi, disubmit ke 2 jurnal yang berbeda. Dan alhamdulillah ternyata dua-duanya dapat LOA, Letter of Acceptance, dan terbit dua-duanya di bulan Desember ini. Yang KP dulu sudah artikel yang skripsi ini, jadi dia alhamdulillahnya dua-duanya diterbitkan. Sebelum terbitkan pasti ya direvisi ya, beberapa kali revisi gitu. Dan pada saat itu 1 minggu dia opnam di rumah sakit, nggak info saya ingat, saya tanya, Yusran gimana progresnya, sudah direvisi belum, karena due date-nya kamu harus submit tanggal ini, 18 ini besok, sekarang sudah tanggal 17. Mohon maaf bu, ternyata dia bilang sakit, belum sempat merevisi. Kenapa nggak waktu itu bilang, sehingga kalau ada yang perlu saya bantu. Tapi dia nggak mau merepotkan ya, dia hanya nanya apa yang dia nggak ngerti gitu. Bu, malam-malam screenshot ini revisinya apa bu, ya menurut bu ini kayak gini, itu maksudnya gimana kayak gitu. Akhirnya ya mungkin rezekinya dia di semester ini dia harus lulus ya, jadi 2 artikelnya terbit di bulan Desember ini, yang satu Sinta 5, yang satu Sinta 4 gitu. Jadi ini bisa dikonversi ke skripsi gitu, dan itu bisa jadi nanti mungkin motivasi buat kalian ya yang mau saya biar nggak lulus lama-lama. Mungkin ada yang mau 3,5, ada yang mau 4 tahun, atau minimal 4,5 atau 5 tahun, aku nggak sampai lebih dari 5 tahun, karena ada beberapa mata kuliah yang dulu di semester 1, 2, 3, 4 itu saya yang jelek, sehingga IPK saya karena kurang, saya nggak bisa ngambil maksimal 24 SKS bu. Jadi ada beberapa mata kuliah wajib yang harus saya ambil, jadi nggak bisa lulus itu. Nggak apa-apa, tapi dari sekarang dipersiapkan. Kenapa? Karena sekarang syaratnya untuk ngambil ijazah itu DAA WR1 itu ngasih ada tambahan ya, form di formulir pengambilan ijazah itu syaratnya kalian harus pernah melakukan publikasi ya, publikasi tulisan ilmiah kalian ke jurnal, minimal sudah publish, sudah terbit, bukan yang hanya LOA gitu. Jadi ya jauh-jauh dari sekarang kalau ada tugas dari bapak ibu misalnya, atau meskipun nggak ada tugas ya coba diselesaikan, terutama yang dari beberapa misalnya ada mata kuliah pilihan. Kalau terkait data, karena anak S1 itu kan yang penting dia nggak keterbaruan penelitian, bukan novelty, tetapi pengolahan data itu. Jadi kita bisa dari publik ya, dari publik, jadi dataset yang sudah tersedia di publik, atau dari private, jadi privat, bukan dari publik datanya. Kalau private berarti kita ngambil data ke salah satu perusahaan, maka kita perlu studi kasus tadi ke tempat kerja, kemana, untuk supaya bisa dikasih datanya, data itu kita olah jadi skripsi tadi. Misalnya buat kecerdasan buatan dengan metode ANN terkait data ini, atau saya mau buat segmentasi pasar yang melakukan pemasangan misalnya TV media atau Telkom atau apalah itu ya, untuk melihat segmentasi siapa sih customer yang usia, jenis kelamin, daerah yang melakukan pemasangan itu misalnya, sehingga dari situ data itu nanti bisa jadi bahan keputusan untuk manajer bagian pemasaran. Jadi saya pasar saya itu segmennya ke jenis kelamin ini, daerah ini, usia ini misalnya. Nah itu kan informasinya jadi kayak gitu. Nah itu ada data-data online terkait misalnya data penyakit kanker, data penyakit hepatitis dan lain sebagainya.
Kamu tinggal ngolah data itu, diolah, dites, eksperimen datanya dengan beberapa metode. Kalau skripsi, syukur-syukur kalau sampai jadi implementasi program aplikasinya. Itu kalau KP cukup semacam kayak tadi saya bilang, misalnya sistem informasi posyandu untuk desa atau untuk RW tempat tinggal kamu dan lain sebagainya, atau sistem informasi pencatatan kependudukan di kecamatan tempat tinggal kamu, maka mengajukannya yaitu ke biasanya minta form ke TU, diisi mau magang kemana, minta tanda tangan ke saya, nanti saya tanda tangani sebagai koordinator KP atau magang, kembalikan ke TU. TU akan mengeluarkan surat pengantar untuk dibawa ke tempat magang. Nah, selama magang di sana tugasmu di lapangan itu mengobservasi, kamu ngamati di sini proses bisnisnya kayak apa sih. Misalnya kemarin saya bilang, oh di dinas PKK perempuan Kabupaten Gresik itu nggak ada sistem pengaduan online. Jadi orang-orang yang kena KDRT dan lain sebagainya dia harus datang ke sana dulu. Di loket dia minta formulir, ngisi namanya, alamat, saya itu dibawa formulirnya pulang dulu untuk memenuhi berkas-berkasnya, misalnya dilampirkan visum, hasil visum dan lain sebagainya, baru dia mengumpulkan lagi setelah beberapa hari berkasnya terlengkapi kayak gitu. Baru setelah itu diinput sama adminnya ke Excel, setelah itu akan dicek sama kepala, mungkin kepala nanti akan mendelegasikan pihak-pihak konseling tertentu ke rumah si korban tadi. Nah itu kan butuh waktu. Nah karena sekarang eranya digital, kayaknya perlu nih dibuatkan sistem pengaduan online terkait misalnya kekerasan rumah tangga, KDRT, atau sistem misalnya informasi misalnya dan lain sebagainya ya. Itu jadi kan kamu bisa mengamati di lingkungan terdekat kamu, lingkungan sekitarmu ini apa sih yang bisa memberi manfaat pada mereka dengan keilmuan saya, terutama di bidang informatika, yaitu misalnya membuat implementasi sistem kalau untuk KP atau tugas khusus. Kalau untuk skripsi ada metodenya tadi, jadi misalnya sistem pendukung keputusan, penentuan karyawan terbaik dengan metode SMART misalnya, atau kecerdasan buatan untuk menentukan apa dengan metode ANN, apa neutron, apa itu, atau misalnya jaringan komputer bla 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 kayak gitu, atau game apa dengan metode apa. Nah itu ya, itu bedanya artikel KP sama skripsi. Kalau skripsi ada metodenya, kalau KP biasanya lebih cenderung ke itu tadi, sistem informasi. Nah nanti dicantumkan nama pembimbing, minta bimbingan sama pembimbing juga supaya diarahkan kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas apa belum penjelasan saya? Bagaimana? Sudah? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah itu kadang saya bingungnya ke anak-anak itu kalau ditanya ada pertanyaan diam aja. Sudah jelas belum? Sudah. Tapi kadang terus nanti pas misalnya ada proses progres presentasi, kadang dia kebingungan. Terus kemarin saya bingung ini Bu gitu. Nah, kemarin kok nggak tanya gitu kan akhirnya. Jadi nah kalau saya melempar langsung pertanyaan, misalnya triknya kalau ditanya nggak akan mau tanya. Kalau dilempar pertanyaan ya pasti tanya, tapi kelakapan akhirnya karena saya belum siap Bu, saya ini begitu ya anak-anak. Itu ya sudah, itu saja. Kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, nanti kalau mau tanya lebih lanjut bisa di grup WA atau japri ke saya kalau mau dengan teman-temannya di grup kelas. Dan saya harap tolong ditingkatkan, sudah semester 5 literatur literasi bacanya ya untuk kamu sambil mulai. Nanti saya ini bagi yang sudah misalnya mata kuliah wajibnya sudah banyak diambil, mulai fokus untuk tugas khusus magang, KKN dan skripsi. Bagi yang belum nggak apa-apa, nggak usah buru-buru, sabar, tetap diikuti. Atau perlu mata kuliah yang agak jelek misalnya saya mau ulang supaya lebih paham teman-teman, ya nggak apa-apa, monggo silakan. Kalau mau cuti, saya harapkan nggak ada yang cuti, tapi ya kalau mau cuti ya harus diurus di awal semester, jangan sampai ngurusnya di akhir-akhir semester. Dan cuti di sini biasanya maksimal hanya 2 kali pengajuan ya, jangan sampai lama-lama nanti kamu terlena akhirnya nggak lulus-lulus eman gitu ya. Itu saja dari saya, penjelasan saya di sore hari ini saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.